bukan glamoritas, bukan popularitas, tetapi integritas. Resikonya seni bisa ditinggalkan penggemar ketika kita berbeda dengan arus besar. Ya, Assalamualaikum Mas Pur. Waalaikumsalam. Ini teman-teman kita bertemu dengan Mas Dalang Pur, yang mana beliau adalah pengarang lagu atau pencipta lagu bahasa Jawa. Ini banyak sekali karyanya. Ada Langit Mendung Kutha Ngawi, ada Rani, Kretek Munengan, Wengi ing Mediun. Oh, Mas Pur. Wah, akeh wis. Dan Bumi Ponorogo juga. Dan salah satunya adalah karya Gang Doli. Nah, Mas Pur, bagaimana latar belakang penciptaan lagu dari sekian lagunya Mas Pur, utamanya di Gang Doli itu gimana Mas Pur? Latar belakang itu ya latar belakang banyak, latar belakang perjalanan, kisah banyak orang, bukan harus kisah kita sendiri. Orang menulis itu kan nggak harus kita yang melakukan, kita yang ngelakoni, enggak. Itu istilahnya apa ya? Yang saya tuliskan itu kan banyak merupakan potret-potret saja, jadi potret dari peristiwa demi peristiwa yang kebetulan kita dengar, ya, dari teman, ya, dari tetangga, dari macam-macam lah. Gitu. Kalau Gang Doli itu khususnya kan hanya menceritakan kisah wanita yang gagal membangun cintanya atau kemudian juga berantakan rumah tangganya, sehingga dengan berbagai polemiknya sehingga terjun ke lokalisasi. Tapi tentu bukan kesengajaan kan. Orang kan nggak ada orang yang sengaja berbuat buruk untuk mendapatkan kebaikan, kan nggak ada. Adanya ya cuman karena tersandung lakon, kadang terpaksa mengambil jalan ke situ. Gang Doli itu juga seperti itu. Intinya Gang Doli itu lagu yang diperuntukkan untuk kaum yang kebetulan mengalami lakon yang keceglong di lokalisasi. Ya, dan diharapkan itu bisa kembali ke masyarakat biasa gitu. Memang kalau lihat judulnya kan serem ya, Gang Doli. Ya. Wah, terus mangkal kemana-mana, pindah-pindah apa itu. Tapi inti dari seruan lagu itu kan di kalimat terakhirnya Ndang Bali itu. Ndang Bali. Ya, kan terakhirnya kan itu. Saiki ono ngendi Ndang Bali. Artinya seruan kembali ke kehidupan normal. Kehidupan normal ya, tidak ke lokalisasi lah itu. Ya, cuman kalau kita terjebak pada uraian ceritanya, saya dunia gelap toh kan. Sebuah romantika tersendiri. Cuman kan penekanannya seolah-olah kan itu negatif gitu. Tapi kalau disimpulkan dari kata terakhir Ndang Bali, itulah sebetulnya makna daripada mengajak kembali ke kebaikannya itu. Terus teman-teman sekalian, Mas Pur ini juga beliau adalah sosok yang memang mampu untuk berkarya. Saya kemarin itu pernah mendengar Mas Pur dari teman-teman bahwa Mas Pur adalah seorang Gus Durian. Lagunya Mas Pur tentang Gus Dur apa Mas Pur? Ya, kebetulan saya menganggap atau saya dengan keterbatasan saya melihat sosok politikus yang beradab itu ya Gus Dur itu. Dia belak-belakan apa adanya dan lurus-lurus saja. Berbagai berita miring tentang dia, jika dia juga berani klarifikasi dengan belak-belakan, bahkan yang diajak klarifikasi yang tidak berani kan. Itu membuat saya, ini politikus mungkin 1001 di Indonesia kayak begini gitu. Yang lain-lainnya kan suka apa ya, pencitraan suka itu, bahkan merupakan suatu persyaratan untuk membangun opini di masyarakat. Gus Dur nggak perlu opini-opinian gitu.
Jadi dia lahir sudah begitu, sudah jadi begitu itu. Bukan dibentuk-bentuk lalu menjadi wah humanisme, bukan karena dibentuk-bentuk, tapi dari perjalanannya sendiri bagaimana dia membela kaum minoritas dalam arti membela supaya mereka juga diberi tempat, bukan dalam arti membela lalu melawan yang mayoritas, bukan. Kadang-kadang di sini maksud Gus Dur sering salah artikan, dipelintir gitu loh. Misalnya ini menurut saya kan, artinya kan ini kan juga pemikiran saja. Misalnya kayak Gus Dur meminta semua elemen bangsa ini rekonsiliasi, itu kan masa lalu yang ingin dihapuskan, bukan tindakannya tetap nggak boleh diulangi, gitu loh. Artinya kalau yang kemarin ada pembantaian terus sekarang pembantaiannya diperbolehkan, bukan itu, gitu. Yang mau dibangun itu jangan seperti itu, tetapi mereka yang pernah melakukan itu atau ini dimaafkan, gitu aja. Bukan lantas membolehkan itu tumbuh kembali, itu enggak ada. Satu kalimat yang saya kenang dari Mas Pur ketika tentang Gus Dur ini satu, Mas Pur. Kalau duduk ahli ini ojo melu-melu tiwas gawe pecah bangsa, itu gimana Mas Pur itu? Ya memang semua kalau tidak ahlinya memang hancur. Banyak lah. Itu hampir itu hampir merupakan hukum. Segala sesuatu yang bukan ahlinya kok diserahkan pada mereka ya hancur betul. Tidak hanya hal-hal kecil saja lah, misalnya musik atau pertunjukan teater atau apapun lah, kalau bukan ahlinya kan ya hancur. Apalagi ini politik ya. Politik itu sebetulnya kan juga bagus ya, artinya politik itu bukan hal yang buruk, selalu buruk. Politik buruk itu kan karena sudah melewati batasnya. Jadi batas kemampuan, terus batas adab. Akhirnya sampai sekarang kan merajalela itu. Hal yang tidak baik bagaimana kita publikasikan menjadi baik supaya diakui. Nah ini yang kan ini sudah di luar batas. Artinya politik yang sudah menggunakan tipu daya, menggunakan palsuan. Nah ini yang disebut kekejaman atau keburukan, kejahatan politik. Nah, kalau pada dasarnya monggo. Pada dasarnya politik itu kalau pada batasannya ya tetap baik, itu alat perjuangan untuk memakmurkan rakyat. Terus satu hal Mas Pur, dalam menciptakan lagu-lagu Mas Pur dari deret lagu dari yang Langit Mendung Kutha Ngawi, terus Gang Doli, terus tentang Gus Dur, tentang apa maneh. Akeh wis lagune Mas Pur itu sebetulnya inspirasi yang tumbuh dari Mas Pur itu apa? Untuk apa sebetulnya? Itu dari kesadaran begini bahwa seniman itu hidup, itu bukan untuk dirinya sendiri, juga bukan untuk memotret lakonnya sendiri secara subjektif, tapi juga memotret keadaan sosial kiri kanan. Dia juga harus berpihak kepada orang-orang lemah, pada orang-orang yang tertindas. Sebetulnya seperti itu, pembelaan-pembelaan itu harus terjadi. Makanya lagu saya tidak saya batasi hanya tema asmara yang hanya seperti itu. Bagaimana bisa kita lakukan, misalnya rakyat sedang tertindas mengalami menjerit, histeris sudah tentang kesusahan hidupnya, sementara kita nyanyi tentang cinta enak-enakan gitu. Itu kan terpisah ya. Dari seniman yang terpisah dari kehidupan, dari kepedulian sosialnya. Bukan berarti kita sok peduli, bukan. Tapi seorang seniman mulai dari W.S. Rendra saja, Cak Nun, W.S. Rendra lah, tidak ada yang membiarkan ketertindasan itu dilewatkan dari kepenulisan dia pasti akan menulis itu sebagai bentuk pembelaan. Nggak ada kok W.S. Rendra misalnya waktu itu terjadi gejolak masyarakat terus dia misalnya nyanyi masalah cinta itu enggak ada. Dia pasti tentang itu, mulai dari Jakarta saja terus Batang Lisong itu kan dia memandang kejadian-kejadian sosial. Cak Nun juga begitu, Lautan Jilbab waktu itu dia kan sangat kosmopolitan, jadi hal-hal yang besar, bukan berarti dia itu pemimpi yang memimpikan hal-hal yang
idealis wajib. Tapi saya kira memang apa yang dilakukan itu adalah bentuk tanggung jawab moral dia sebagai seniman murni, bukan seniman yang kalau cuma mau cari popularitas, viral atau apa itu cukup mengikuti aliran milenial saja lah. Ya. Jadi aliran milenial itu artinya aliran kemunduran. Oke teman-teman, ini tadi adalah jagungan kita dengan Mas Dalang Pur. Beliau juga sebagai seorang seniman yang juga banyak karya, dan berkarya jangan berhenti karena masalah apapun. Kita tetap berkarya sebagai seorang seniman dan peduli terhadap sosial. Dan ingat, untuk membunyikan suara hati kepada Tuhan tidak harus dengan kalimat yang satu. Dan itu untuk penutupnya ya, bahwa seni itu bukan glamoritas, bukan popularitas, tetapi integritas. Ya. Resikonya seni bisa ditinggalkan penggemar ketika kita berbeda dengan arus besar. Ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa Tuhan sudah mengatakan, jika kau mengikuti kebanyakan manusia artinya mayoritas manusia, kecenderungannya kepada hal yang enak-enak, yang aman-aman, yang nyaman-nyaman, walaupun itu tidak barokah. Itu aja. Ya. Makasih Mas Pur atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.